Alright, so buat teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton video ini, di saat kalian baru lulus kuliah atau lulus dari sekolah, kalian dihadapkan sama dua pilihan. Bekerja sesuai passion, atau bekerja sebagai karyawan swasta. So di video kali ini gue pengen share pengalaman gue tentang bagaimana sih suka dukanya bekerja dengan passion dan bekerja sebagai karyawan swasta. Gue sudah menjalankan dua-duanya, dan di video kali ini gue akan coba share semuanya ke kalian. Jadi by the end of this video, kalian sudah tahu mana sih yang kalian mau pilih dan mana sih yang benar-benar kalian banget. Jadi kalian nggak salah pilih. Karena moto gue, it's better for me to regret something yang gue sudah coba. Setidaknya gue udah icip-icip lah, ketimbang gue nyesel karena gue nggak nyobain sama sekali. So gue berharap video ini berguna buat kalian. So let's get started. Yang pertama, kalian harus pikirin di saat kalian bekerja based on your passion, uang itu tidak akan datang pertama. Dalam artian begini, kalau kalian looking for money, stable income, you're gonna go with kerja kantoran. Kalian stick with kerja kantoran karena kerja kantoran, income-nya atau gajinya pasti tiap bulan ada, stable income. Tapi kalau misalnya kalian kerja based on your passion, apalagi passionnya yang niche banget kayak gue, buat teman-teman yang nggak tahu, gue mendesain kartu remi. That's my passion, that's my full-time job. Gue mendesain kartu remi. I design playing card for living. Itu buat gue dan buat beberapa teman gue yang dengar itu, wow, kerjaan lu niche banget, bener-bener kayak segmented banget. Nggak semua orang mau dan nggak semua orang tuh nyari desainer kartu remi. Tapi gue bisa hidup. Dan it took me like almost more or less 10 years untuk bisa membangun reputasi, membangun portfolio, dan akhirnya gue bisa melakukan ini sebagai my full time job. Tapi ada juga yang lebih cepat dari gue, obviously. Kalau yang misalkan let's say passionnya dia masak, atau passionnya dia gambar, passionnya dia ngelukis, gambar, masak, ya yang banyak orang cari lah, mungkin itu akan lebih cepat progress ya ketimbang gue yang niche, atau ketimbang teman-teman kita yang bekerjanya, yang passionnya niche banget, itu mungkin lebih slow. Jadi you have to think, are you really looking for the money or something that you really love doing it? Tapi sebagian dari kalian pasti ada yang bilang, tapi gue mau banget kerja based on my passion, tapi gue juga mau duitnya. Ya kalau misalkan duitnya nggak ada, ya jangan dipaksain. Tapi kalau misalnya kalian mau dapat stable income dan juga mengerjakan apa yang kalian sukakan, tapi ada sebagian dari kalian yang pasti bilang, tapi gue mau kerja based on my passion, tapi gue juga mau stable income. Gimana caranya ya? Ya lakukanlah apa yang gue lakukan pada waktu awal-awal karir gue, waktu 2010-2011. Gue ngelamar kerja, gue cari kerja kantoran yang bisa kasih gue stable income. In the same time, gue cari klien untuk desain kartu remi gue. Waktu awal-awal, klien gue dalam setahun ya paling 1-2 orang doang, atau 1-2 company, yang which is kalau misalkan di combine, ya uangnya nggak bisa buat biayain gue setahun gitu loh. So that's why I really need stable income, kerja kantoran 9 to 5. Waktu itu gue kerja sebagai junior graphic designer. Tapi dari situ kalian jangan pede dulu. Kalian sudah berpikir, oh klien gue udah banyak, orang udah banyak tahu gue. Tapi apakah kalian akan punya klien terus ke depannya? I'm talking about niche passion di kasus gue ya. Klien di tahun ini cuma ada 3. Tahun depan, bisa ada 10. Tahun depannya lagi bisa cuma ada ya 4-5. Tahun depannya lagi bisa cuma 1. So, kalian harus pikirin. Klien pasti akan berbeda-beda di tiap tahunnya. So, you have to find a way. Gimana caranya gue ngakalin kalau misalkan let's say gue gak ada klien. Gue mau ngapain dari situ? Gue nggak bisa kasih saran apapun karena apa yang gue lakukan kemungkinan nggak bisa di-adapt, nggak bisa diterapkan ke passion kalian. So, since kalian ngelakuin based on your passion, gue percaya di saat kalian kasih problem, you know how to solve it. Dan setelah kurang lebih 5-6 tahun, gue sudah mulai pede, gue sudah punya banyak klien, reputasi gue udah bagus, portfolio gue udah banyak, gue akhirnya bisa decide untuk keluar dari kerja kantoran dan fokus untuk mendesain kartu remi as my full time job.
I make a living designing playing cards. Next yang jadi problem nih di saat kalian mau pursue your career based on your passion adalah di saat orang-orang di sekitar kalian itu ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Dan banyakan yang nggak setujunya daripada yang setujunya. Di kasus gue adalah my family, my inner circle, orang-orang yang gue temuin tiap hari, nggak ada yang setuju sama sekali. Di saat mereka tahu gue mau mendesain kartu remi, gue mau bekerja sebagai desainer kartu remi, dan gue mau melakukan sulap as my full time job. Orang-orang, apalagi orang tua zaman dulu ya, bakal berpikir kayak, ini anak gila ya, mau ngedesain kartu remi sebagai kerjaannya dia, mau jadi pesulap, are you serious gitu loh. Dan buat gue, ini adalah challenge. Gimana caranya kalian tetap fokus ke goal kalian di saat orang-orang di sekeliling kalian tuh menolak atau mungkin akan ada toxic yang akan masuk ke otak kalian dan kalian bakal berpikir kayak, gue bener gak sih ngambil jalan seperti ini? Mulailah ada keraguan-keraguan itu. Yang gue bisa bilang adalah, kalau kalian sudah tahu goal kalian dan kalian tahu kalian bisa achieve goal itu, tetap jalanin. Karena buat gue, kalian yang menjalani hidup. Kalian tahu gimana rasanya kalau misalnya kalian jalan di bayangan orang lain. Kalian nggak akan enjoy. Jadi kalian harus gapai mimpi dan goal yang benar-benar kalian sudah set dari awal. Next, dari orang-orang yang tidak setuju, pasti ada orang-orang yang setuju dengan kalian, yang percaya akan dream atau impian atau goal yang kalian sudah punya. Ini adalah orang-orang yang kalian harus embrace. In my case, di kasus gue adalah pacar gue yang sekarang jadi istri gue. Waktu gue decide untuk keluar dari kantor dan pursue my career as a playing card designer, di saat keluarga gue nggak setuju, pacar gue, istri gue setuju untuk keputusan gue ini. Dan di saat keluarga gue yang nggak setuju dengan apa yang gue jalani mulai nyamperin pacar gue yang sekarang istri gue dan bilang, si Koko cari kerjaan lagi dong, jangan cuma di rumah doang nganggur-nganggur. Padahal sebenarnya gue nggak nganggur, gue kerja tapi ya kelihatan cuma di rumah doang gitu loh. Zaman dulu kan agak aneh ya, kalau sekarang kan WFH semua di rumah, kerja di rumah. Tapi zaman dulu 2015-2014 tuh aneh gitu, kerja di rumah, semua orang kerja kantoran gitu. Pacar gue cuma bilang, istri gue cuma bilang, gak apa-apa, Koko lu lah emang lagi cari kerjaan aja, dan dia sebenarnya kerja kok, cuman kelihatannya aja di rumah santai-santai, tapi sebenarnya dia kerja, dia ada klien, dia ada kerjaan. Cuman ya awal-awal pasti akan tough, dan percayalah bahwa dia tahu apa yang dia mau ambil dan goal dia seperti apa, dan percaya aja pasti akan achieve kok. Dan setelah 1-2 tahun akhirnya mulailah banyak klien-klien gue yang berdatangan dan portfolio gue juga makin bertambah banyak, dan puji Tuhan ya semua dicukupkan. Dalam artian gue nggak pernah berkekurangan, klien kerjaan ada aja terus, dan semua serba dicukupkan. Jadi waktu itu gue inget banget 2016 gue keluar dari kantor kerja full time, dan 2018 gue harus nikah. Dan selama 2 tahun gap itu gue kerja keras, gue nabung, gue save all the money dari desain kartu remi gue untuk bisa menikahi istri gue dan juga pestain resepsi, dan habis itu kita renovasi rumah ini. And I really glad that I took that chance untuk bisa menjadi desainer kartu remi. And if I look back, I can't believe this is like a roller coaster journey. Jadi balik lagi seperti yang tadi gue bilang di awal, gue lebih baik menyesal karena gue ngelakuinnya daripada gue nggak nyoba sama sekali. Imagine gue nggak nyoba, imagine gue kayak ya udahlah gue kerja kantoran aja lah, gue kerja 9 to 5. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin hidup gue nggak seperti ini. Ya mungkin gue bisa lebih mapan, atau juga gue bisa lebih lebih di bawah. Gue nggak tahu karena kita baru aja ngelewatin pandemi. It's gonna be something happening di awal-awal pandemi ini. I don't want to think about that. Jadi buat gue sangat bersyukur banget, dan I really hope this story can inspire you guys yang ada di rumah. Buat teman-teman semua yang baru lulus mungkin atau yang sedang galau, gue harus kerja apa nih? Harus kerja kantoran kah? Atau kerja sesuai passion? Gue suka banget nih ngerjain ini. Misalkan kalian suka ngelukis, atau kalian suka gambar, atau kalian suka main musik.
gue tuh suka banget ngelakuin ini nih. Gue bener-bener bisa kayak spend the whole day or the whole weekend di rumah ngulik satu hal ini doang, which is fine. Kalau misalkan kalian emang suka dan kalian tahu mau dibawa kemana dan kalian tahu ini bisa menjadi full time job kalian, go ahead. Tapi ya balik lagi seperti tadi, kalau misalkan kalian cari duitnya, probably it's hard for you on the first time. Tapi kalau misalnya kalian willing buat kerja kantoran dulu untuk bisa dapat stable income, you can do that. Dan tips buat kalian semua, start early. Dalam artian, kalau misalkan kalian masih tinggal sama orang tua, di saat kalian belum ada tanggungan seperti gue, sudah ada istri dan anak, sudah ada rumah yang harus dibiayai, itu mungkin challenge-nya beda. Kalau waktu awal-awal, gue masih tinggal sama orang tua, itu mungkin lebih, gue nggak bisa bilang lebih ringan ya, tapi lebih resiko lebih rendah. Di saat kalian gagal, kalian bisa kayak oke, start over again. Tapi kalau misalkan sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya rumah, di saat kalian gagal, mungkin akan lebih berat, possible, tapi akan lebih berat untuk bisa kayak bounce back dan looking for other passion untuk bisa kalian kerjakan. So dari gue itu aja, semoga video ini bisa sedikit banyak memberikan insight ke teman-teman semua. Kalau misalkan video ini bisa berguna buat kalian atau buat teman-teman kalian, feel free to share it with them. Yang teman-teman kalian misalkan lagi galau atau lagi di persimpangan, mau pilih kerja sebagai karyawan atau sesuai passion, just share with them. Semoga video juga bisa berguna buat mereka atau keluarga mereka atau siapapun. So I'll see you guys again next time. So take care.